Laga Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Cina U17 kembali berjalan sengit sejak awal laga dimulai. Nova Arianto langsung bahas penambahan pemain keturunan baru setelah skuad Garuda U17 selesai menjalani laga kedua melawan Timnas Cina U17. Benarkah rencana proses naturalisasi pemain baru John Hartman tidak disetujui oleh PSSI menjelang laga debutnya di Timnas Indonesia sebagai pelatih? Ajang pembuktian Timnas Indonesia yang disebut-sebut akan melawan salah satu peserta Piala Dunia 2026 kini memancing antusias para penggemar skuad Garuda. Begini kata Arya Sinulinga soal Timnas Indonesia yang disebut akan menambah pemain keturunan menjelang FIFA Series mendatang. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Timnas Indonesia U17 diketahui kembali melakoni laga uji coba internasional melawan Timnas Cina U17, di mana pertandingan ini menjadi bagian krusial dari persiapan skuad Garuda Muda menjelang Piala Asia U17 di Arab Saudi. Pertandingan kedua antara Timnas Indonesia U17 kontra Timnas Cina U17 itu pun berjalan sengit sejak awal laga dimulai. Hal itu karena kedua kubu sama-sama tampil ngotot demi bisa tampil maksimal dan bisa meraih kemenangan. Menariknya, sosok Nova Arianto di laga kedua tadi berencana memaksimalkan laga uji coba itu untuk mematangkan skuad Garuda U17, di mana ia ingin memberikan gambaran komprehensif kepada pelatih baru yang akan datang. Dalam masa transisi ini, pelatih yang baru nantinya bisa melihat secara menyeluruh, terutama dari pertandingan hari ini. Apa saja yang perlu diperbaiki? Ucap Nova Arianto. Nova menambahkan bahwa evaluasi pemain dan kemungkinan penambahan pemain diaspora akan dilakukan setelah 2 laga uji coba ini rampung. Hal ini tujuannya adalah agar penilaian dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Kami akan melakukan observasi dari 2 pertandingan ini, lalu melihat apakah diperlukan penambahan pemain, mencari pemain diaspora, atau menambah agenda uji coba internasional, jelas Nova Arianto. Lebih lanjut, Nova menaruh harapan besar agar para pemain Timnas Indonesia U17 ini dapat meraih prestasi gemilang di Piala Asia mendatang dan melaju hingga ke Piala Dunia. Harapannya, para pemain bisa lolos di Piala Asia dan melaju hingga ke Piala Dunia. Tradisi itu harus tetap bisa tercapai. Lanjut sang juru taktik. Timnas Cina U17 memang bukanlah lawan yang bisa dianggap remeh. Tepat di leg pertama sebelumnya, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan sang lawan dengan skor telak 0-7. Catatan ini menunjukkan bahwa Timnas Cina U17 tampil dominan dan berhasil mencetak 4 gol di babak pertama, memanfaatkan kesalahan-kesalahan di lini pertahanan Indonesia. Di babak kedua, Timnas Cina kembali menambah 3 gol untuk memastikan kemenangan telak. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia U17 diharapkan dapat memberikan performa yang jauh lebih baik dan menunjukkan peningkatan signifikan di pertandingan berikutnya ke depan. PSSI kini disebut mengambil sikap tegas terkait komposisi pemain Timnas Indonesia menjelang gelaran FIFA Series mendatang, di mana PSSI memastikan bahwa tidak akan memberikan restu kepada John Hartman untuk mendatangkan pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat. Anggota Komite Eksekutif PSSI, yaitu Arya Sinulinga, menegaskan bahwa permintaan penambahan pemain baru saat ini dinilai tidak relevan, di mana PSSI meminta agar juru taktik asal Inggris itu untuk fokus memaksimalkan materi pemain yang sudah ada. Arya pun menjelaskan alasan logis di balik penolakan tersebut. Menurutnya, John Hartman belum sepenuhnya menguji kemampuan skuad Garuda yang ada saat ini. John Hartman diketahui baru saja menyelesaikan rangkaian pemantauan, baik di liga lokal maupun mengunjungi pemain diaspora di Eropa. Bagi PSSI, mendatangkan pemain baru, sementara pemain lama belum tersentuh racikan strategi sang pelatih dan terdengar tidak masuk akal. Belum tahu, mungkin dia lihat yang ada dulu, yang ada saja kan belum pernah dia coba semuanya, jadi belum tahu kemampuannya, pembagiannya, perannya, ujar Arya kepada awak media. Arya pun bahkan menyebutkan soal skenario penambahan pemain di fase awal kepelatihan ini sebagai sesuatu yang menggelitik. Lucu juga kalau nambah pemain, tapi yang ada saja belum dia pahami, tegas Arya. Selain alasan teknis pengenalan pemain, kini faktor administrasi dan waktu juga menjadi kendala utama. Dengan jadwal FIFA Series yang sudah di depan mata, maka proses naturalisasi pemain baru dinilai mustahil dilakukan. Di mana saat ini sudah memasuki bulan Februari, sementara kick-off FIFA Series digelar di bulan Maret, sedangkan proses naturalisasi itu sendiri membutuhkan proses birokrasi yang tidak sebentar. Apalagi hingga kini, sosok John Hartman belum menyerahkan laporan resmi terkait urgensi penambahan pemain di posisi tertentu. Belum ada kabar. Apalagi ini sudah terlalu dekat, bulan Maret FIFA Series. Sekarang sudah Februari, terlalu dekat untuk melakukan naturalisasi.
tambah terang Arya Sinulinga. Ya, dengan keputusan ini, maka John Hartman dipastikan akan meramu strategi menggunakan wajah-wajah lama di skuad Garuda, di mana ajang terdekat ini akan menjadi panggung debut sekaligus evaluasi pertama bagi kinerja sang pelatih. Arya memastikan bahwa evaluasi mendalam baru akan dilakukan setelah turnamen mini ini berakhir. Nanti setelah FIFA Series, baru dia akan dilihat apakah pemain ini lanjut, atau ada perubahan, atau mungkin ada tambahan, semua tergantung evaluasi dia, pungkas Arya. Kabar menarik kini datang dari agenda FIFA Matchday periode di bulan Mei dan di bulan Juni mendatang, di mana timnas Indonesia dikabarkan akan melawan salah satu kontestan Piala Dunia edisi tahun ini, yakni Cape Verde dalam laga uji coba internasional. Ya, informasi tersebut ramai diperbincangkan setelah beredar kabar yang menyebutkan bahwa Tanjung Verde memasukkan Indonesia sebagai salah satu calon lawan uji cobanya menjelang tampil di Piala Dunia. Jika terrealisasi, maka laga ini akan menjadi kesempatan langka bagi skuad Garuda untuk mengukur kekuatan melawan tim yang telah memastikan diri tampil di panggung sepak bola terbesar di dunia. Kabar ini sebelumnya sudah diungkap oleh akun @vimitsdat, di mana mereka merangkum jadwal uji coba partisipan Piala Dunia menjelang Piala Dunia ini. Ya, Tanjung Verde sendiri bukan negara besar dari sisi populasi, di mana negara kepulauan yang terletak di Afrika Barat itu hanya memiliki sekitar 524.877 jiwa, jumlah yang setara dengan populasi kota Sukabumi, Jawa Barat. Namun di balik statusnya sebagai negara kecil, Cape Verde kini sukses menorehkan sejarah besarnya, di mana untuk pertama kalinya di sepanjang sejarah, Tanjung Verde resmi lolos ke Piala Dunia di tahun ini. Pencapaian tersebut menjadikan mereka salah satu kisah menarik dalam sepak bola global, sekaligus lawan yang syarat pengalaman dan motivasi tinggi. Bagi timnas Indonesia, menghadapi Tanjung Verde jelas akan menjadi ujian berat, sekaligus sarana pembelajaran berharga, di mana laga melawan peserta Piala Dunia ini berpotensi memberi gambaran nyata level permainan internasional yang harus dikejar, sekaligus meningkatkan mental bertanding para pemain skuad Garuda. Meskipun masih sebatas kabar dan belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, kini potensi duel timnas Indonesia kontra Cape Verde sudah memancing antusias besar dari publik sepak bola nasional. Jika benar terwujud, maka pertandingan ini bisa menjadi salah satu agenda paling bergengsi bagi timnas Indonesia di kalender FIFA Matchday pertengahan tahun ini. Anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga kini menyatakan bahwa penambahan pemain keturunan belum dibutuhkan untuk persiapan timnas Indonesia di FIFA Series mendatang. Hal itu dikarenakan pelatih timnya ingin memaksimalkan pemain yang ada. Ya, timnas Indonesia menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series yang akan dilaksanakan di Stadion GBK pada 23-31 Maret mendatang, di mana Rizky Ridho dan kolega akan berhadapan dengan Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts and Nevis. Arya mengatakan bahwa belum ada rencana PSSI dalam waktu dekat untuk menambah pemain keturunan. Menurutnya, pelatih timnas Indonesia yakni John Hartman saat ini pun sedang menggali lebih dahulu potensi-potensi pemain yang ada. Kami belum tahu. Mungkin dia melihat yang ada dulu. Mungkin, jadi, belum tahu dia. Kan lucu juga tuh tambah pemain. Tapi yang ada aja belum tahu kemampuannya. Pembagiannya belum tahu, kata Arya Sinulinga. Tolong mungkin setelah FIFA Series, dia akan lihat apakah ini akan terus pemain yang ada, atau gimana? Atau tambah, atau gimana? Terang Arya. Ya, pria berkacamata itu mengatakan bahwa proses naturalisasi pemain memang butuh berbagai tahapan yang memakan waktu. Jadi, untuk saat ini memang belum memungkinkan dilakukan jika mengejar agenda di FIFA Series mendatang. Saya belum dapat kabar ya. Belum dapat kabar kalau ada. Apalagi kan, ini terlalu dekat ya. Bulan Maret, sekarang sudah Februari. Terlalu dekatlah untuk melakukan naturalisasi. Jelas Arya. Ya, Arya mengatakan bahwa John Hartman akan berusaha membangun timnas Indonesia dengan stok pemain yang ada. Menurutnya, pelatih asal Inggris itu tentunya akan lebih dahulu ingin mengetahui karakter para pemain yang ada, baru mengetahui kekurangan timnya. Pasti yang ada dulu. Dia ingin tahu dulu pasti dia. Nah, dari situ dia akan tahu komposisi yang terbaik, yang bagaimana gitu kan? Ucapnya menjelaskan. Karena setiap pelatih itu pasti punya komposisi berbeda gitu, disesuaikan dengan skema permainan dia. Jelas sang Exco. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.